Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Kalau kalian punya budget sekitar 8 juta atau hingga lebih dari 8 juta dan ingin beli iPhone di tahun 2022 ini, saya rekomendasikan untuk beli iPhone 12 di tahun 2022 ini. Alasannya simple, karena handphonenya harganya sudah mulai turun dan untuk performa, hasil kamera, fitur, dan 5G sudah ready, dan masih banyak lagi untuk alasan yang akan saya utarakan di video kali ini. Kita bicara masalah harga terlebih dahulu untuk si iPhone 12 ini untuk di tahun 2022. Ada dua versi untuk iPhone 12 ini di tahun ini. Ada yang versi X Inter dan X iBox. Untuk X Inter untuk versi yang 64 GB dijual di angka sekitar 8,3 sampai 8,7 jutaan. Kemudian kalau yang X iBox ini biasanya dijual di angka sekitar lebih tinggi, sekitar 1 jutaan, antara 92 juta sampai 96 jutaan. Bahkan di PS Store saya dapatkan link yang sudah bisa jual di angka 7.950.000-an. Kalau untuk di harga di PS Store tersebut saya belum mengerti ya bagaimana kondisi barangnya dan bagaimana untuk kualitas dari iPhone 12 tersebut. Mungkin di video lain kali saya akan beli handphone di PS Store tersebut dan saya akan review di channel ini. Kalau bicara masalah iPhone yang X Inter, pastilah kita nggak akan terlepas dari yang namanya bahas IMEI. Dan kalau kalian ragu-ragu untuk hasil IMEI yang tidak terdaftar di Kemenperin, lebih baik kalian beli dengan seller yang menjamin untuk IMEI-nya garansi seumur hidup, agar kalian nggak repot-repot kalau beli iPhone dan terblokir di situs Kemenperin-nya. Oke, itu tadi adalah masalah harga si iPhone 12 di tahun 2022 ini. Lanjut kita bahas ke performa di tahun 2022 ini. Untuk performanya sih masih overkill dipakai di tahun 2022 ini ya. Secara chipset dia pakai chipset Apple A14 Bionic 5 nanometer. Untuk RAM-nya dia pakai 4 GB. Kemudian untuk internal storage-nya variannya ada 3, yaitu 64 GB, kemudian 128 GB dan 256 GB. Dan untuk sistem operasinya iOS 15.4.1 untuk sekarang ini bulan Mei. Kemudian untuk skor Antutu versi 9 saya dapatkan di angka sekitar 662 ribuan. Tentunya untuk skor segini untuk iPhone ini untuk dipakai harian jelas nggak ada kendala berarti. Lancar jaya, bahkan untuk game setan, game terberat untuk Android bahkan iPhone saat ini yaitu game Genshin Impact ini bisa dilibas dengan gampangnya. Untuk settingan default dia ada di high 30 fps, bahkan saya tingkatkan lagi di highest 60 fps masih bisa dihajar untuk game ini di iPhone 12 ini. Yang untuk jadi catatan, kalau kalian ingin tingkatkan untuk segi grafik di beberapa game atau bahkan di game Genshin Impact ini, mungkin konsekuensinya dia akan suhunya lebih meningkat dari suhu yang settingan defaultnya. Dan untuk FPS yang saya dapatkan di settingan highest 60 FPS sekitar 45 fps. Dan sedikit masalah kalau kalian yang beli untuk varian yang 64 GB yang seperti yang saya pegang ini, mungkin akan berujung di masalah di internal storage-nya. Saya coba install untuk beberapa aplikasi harian saya dan install game Mobile Legends, kemudian PUBG Mobile dan Genshin Impact, itu sekitar tersisa di 12 GB saja. Itu untuk harian saya ya, dengan beberapa internalnya sudah terisi foto dan video. Lanjut kita bahas ke bahasa desain si iPhone 12 ini. Untuk masalah desain di handphone ini sih ada plus minusnya ya. Untuk plusnya, handphone ini sudah kekinian dengan desain yang ngotak khas retro iPhone terbaru seperti iPhone 13. Dan untuk minusnya, untuk dipegang di satu tangan handphone ini kurang begitu nyaman karena untuk sisi-sisi di handphone ini lumayan tajam. Tapi untuk form factor di handphone ini sudah lumayan compact, jadi nggak begitu berpengaruh, apalagi kalau kita pasangin case. Jadi rasa tajam di sudut-sudut di handphone ini jadi nggak terasa lagi.
Saya bilang compact karena untuk ukuran si iPhone 12 ini ada di angka sekitar 146,7 kali 71,5 kali 7,4 mili dengan berat cuma 164 gram. Masih nyaman kalau dipakai untuk satu jari untuk mengoperasikan dari kiri ke kanan bahkan dari ke atas ke bawah. Untuk bahan material di iPhone 12 ini sih khas iPhone ya. Untuk bahan materialnya kokoh dan solid. Untuk bagian belakang ada kaca berlapiskan Corning Gorilla Glass, kemudian untuk framenya aluminium, dan untuk bagian depan jelas pakai kaca Corning Gorilla Glass. Setelah kita bahas untuk bagian desain di handphone ini, kita masuk ke bagian layar di handphone ini. Layar di handphone ini pakai spesifikasi Super Retina XDR OLED berukuran 6,1 inch, support HDR10, kemudian Dolby Vision dengan kecerahan hingga 1200 nits. Untuk resolusinya Full HD+. Untuk hasil warnanya sih natural dan enak dilihat, khas OLED di handphone iPhone. Sudah support Wi-Fi L1 untuk nonton Netflix di resolusi Full HD. Untuk YouTube support di HDR pula. Dan minusnya sih ini di handphone ini layarnya untuk refresh rate dia cuma manteng di 60 Hz. Belum support sampai 120 Hz seperti iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Setelah itu kita masuk ke bagian kamera di handphone ini. Kamera di handphone ini pakai setup dual kamera untuk kamera belakang dan satu setup kamera depan. Untuk resolusinya masing-masing pakai 12 megapiksel. Untuk kamera utamanya 12 megapiksel f1.6. Untuk kamera utamanya support OIS, kemudian 12 megapiksel f2.4 untuk ultrawide-nya, kemudian 12 megapiksel f22 untuk kamera selfie-nya. Untuk perekaman maksimalnya di kedua lensa baik depan dan belakang bisa support sampai 4K 60 fps. Dan untuk hasil kamera di banyak cahaya, kamera belakang di kedua lensanya sih masih sangat overkill ya. Detailnya tajam, dynamic range luas dengan tone warna yang natural khas iPhone. Hampir nggak ada bedanya sih untuk antara kamera utama dan ultrawide-nya untuk segi tone warnanya. Kemudian masuk di minim cahaya. Untuk di minim cahaya juga bisa diandalkan hadirnya mode night mode di kedua lensa utama dan ultrawide-nya menghasilkan warna yang tajam dan minim noise. Untuk night mode-nya juga hasilnya nggak lebay, nggak yang gelap diterang-terangkan seperti siang hari. Dan kalau untuk kamera selfie-nya sih barulah ada penurunan dengan kamera belakangnya. Untuk hasilnya masih detail dengan tone warna khas iPhone, tapi untuk kondisi yang tertentu seperti yang melawan cahaya, hasilnya kurang begitu superior seperti kamera belakangnya. Kemudian kalau untuk perekaman kamera di handphone ini, perekamannya sih masih overkill dan masih sangat bisa diandalkan untuk dipakai di tahun 2022 ini. Hasilnya masih stabil di resolusi tertingginya 4K 60 fps. Apalagi untuk hasil Insta Story-nya, udah no debat kalau masalah iPhone 11 ke atas untuk hasil Insta Story-nya. Mulus dan nggak ada tandingan seperti handphone di Android, semuanya dilibas habis. iPhone 12 4K 60 fps. Oke, kalau ini untuk kamera depannya 4K 60 fps. Hasilnya sama bagusnya seperti kamera belakangnya. Untuk stabilisernya juga sama kerennya. Oke, gitu aja untuk kamera depannya. Gak usah lama-lama untuk masalah perekaman di kamera di handphone iPhone. Oke.
Lanjut ke bagian baterai di iPhone 12 ini. iPhone 12 ini nggak pakai baterai yang jumbo seperti handphone Android saat ini ya, yang pakai di 5000 bahkan ada yang 6000 mAh. Di iPhone 12 ini cuma pakai baterai berkapasitas 2815 mAh dengan kecepatan charger di 20 watt. Dan dengan kondisi BH di handphone ini adalah sekitar di 88%-an. Tergolong kecil sih kalau kita lihat untuk ukuran baterai di tahun ini, tapi ini tergolong lumayan awet. Pemakaian kasual saya dapatkan di rata-rata SOT 5-6 jaman. Kadang sehari bisa dapatkan di 8 jam yang nggak begitu sibuk, tapi kadang saat sibuk parah bisa dapatkan di angka 5 jam untuk SOT-nya. Masih oke untuk penggunaan saya di kondisi harian. Kemudian kita bahas ke fitur-fitur di handphone ini. Fitur di handphone ini sangatlah lengkap untuk kalian pakai di tahun 2022 ini. Untuk IP rating IP68 juga terdapat di handphone ini. Tapi saya nggak saranin untuk dipakai dicelup-celupin air dengan sengaja, apalagi ini handphone bekas. Kalau kalian beli handphonenya baru, itu terserah kalian, bisa kalian celupin karena itu adalah handphone baru. Kemudian NFC juga ready di handphone ini. Untuk 5G juga ada untuk handphone ini. Kemudian wireless charging juga tersedia. MagSafe wireless charging juga ada. Kemudian untuk Face ID yang menjadi kelemahan untuk iPhone di beberapa tahun kemarin karena adanya pandemi, ini sudah diperbaiki dari pihak Apple dan bisa dibuka untuk Face ID-nya saat kita menggunakan masker. Dan kemudian kita bahas untuk masalah kesimpulan untuk si iPhone 12 ini, apakah masih worth it kalau dipakai di tahun 2022 ini. Di harga 8 jutaan untuk kondisi second yang 64 GB, ini menurut saya masih worth it kalau kalian dapatkan dengan kondisi yang normal. Kenapa saya katakan worth it? Karena untuk handphone ini sudah feature phone untuk 5G ready. Kemudian untuk performa masih sangat bisa diandalkan untuk tahun 2022 hingga mungkin akan ke 3 mungkin ke 4 tahun berikutnya. Apalagi untuk dukungan iOS yang mungkin akan diupdate beberapa tahun berikutnya. Dan ini handphone ini mungkin nggak akan ketinggalan untuk 3-4 tahun berikutnya. Kemudian untuk hasil kameranya juga sangat bisa diandalkan untuk dipakai di kondisi banyak cahaya dan minim cahaya. Dan untuk alasan yang terakhir adalah harganya sudah mulai turun di angka 8 juta. Bahkan mungkin beberapa bulan berikutnya kalian dapatkan di angka sekitar 7 jutaan. Cuma yang jadi pertimbangan kalau kalian beli handphone ini di harga yang terendahnya, otomatis kalian dapatkan di angka yang internal storage-nya 64 GB. Dan itu akan menjadi pertimbangan kalian. Apakah kalian bisa memakai handphone dengan kapasitas yang minim seperti 64 GB seperti handphone saya yang satu ini? Kalau bisa kalian ambil saja, nggak masalah karena handphone ini sangat rekomend kalau dipakai di tahun ini bahkan tahun depan. Oke, demikian saja untuk review saya tentang si iPhone 12 ini yang saya pakai sekitar hampir 1 minggu bahkan lebih, sekitar 2 mingguan mungkin ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat, dan like juga video ini agar algoritma YouTube merekomendasikan video-video saya. Terima kasih banyak. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.